Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, keistiqomahan, kesabaran, sehingga pada malam hari ini kita masih menyempatkan tinggal di masjid, dan guna dan tak lain adalah untuk mempelajari agama Allah, untuk mempelajari atau mentadabburi dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bersyukur ya, karena itu pertanda bahwasanya Allah masih menginginkan kebaikan kepada kita. Kalau kita sudah nyaman selalu hadir di kajian ya, kajian atau di majelis, kita nyaman, yang tadinya tidak tahu kita menjadi tahu daripada syariat dan agama Allah, itu pertanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan berikan pemahaman ya, terkait tentang agama. Jadi pertanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita, bila mana yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu daripada syariat atau agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau pada hari kemudian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang diinginkan oleh agama kita ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan utama dari diturunkannya Al-Qur'an itu bukan sekedar kita membacanya. Di samping itu adalah bagaimana agar kita mampu memahami dan juga kemudian mengamalkan isi daripada Al-Qur'anul Karim. Dan dalam Al-Qur'an itu ada 3 pokok utama di dalam Al-Qur'an ya. Jadi isi kandungan Al-Qur'an itu ada 3. Yang pertama terkait tentang tauhid atau akidah. Kemudian yang kedua, isi kandungan Al-Qur'an itu terkait tentang hukum-hukum, hukum sholat, hukum puasa, atau yang berkaitan tentang ibadah. Yang ketiga adalah terkait tentang kisah-kisah ya. Jadi banyak di dalam Al-Qur'an itu menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu ya. Jadi sepertiganya terkait tentang akidah ataupun tauhid, sepertiganya terkait tentang hukum-hukum atau terkait tentang ibadah, dan sepertiga terakhir adalah terkait tentang kisah-kisah, yang mana dari kisah-kisah itu kita bisa dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Dan surah yang akan kita bahas pada malam hari ini itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita membacanya ya, itu disebut oleh Rasulullah ta'dilu thulutsal Quran ya. Dengan kita membaca suratul Ikhlas itu seperti kalau kita membaca sepertiga dari Al-Quran
Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayajisu ahadukum ay yaqra'a thulutsal qur'ana fi hadzal lail. Ya. Tidakkah kalian mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an ya pada malam ini ya. Wah, tentu para sahabat ketika mendengarkan pertanyaan Rasulullah, apakah kalian mampu membaca sepertiga dari Al-Qur'an ya dalam satu malam? Jadi dalam pikiran mereka adalah kita dianjurkan untuk membaca 10 juz ya. Wah, kira-kira ada yang sanggup membaca 10 juz dalam satu malam? Kalau kita jangankan 10 juz ya, 1 juz pun itu jarang ya. Kemudian para sahabat bertanya ya, bagaimana caranya kita membaca 10 juz ya, sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam ya Rasulullah? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahadun ta'dilu thulutsal Qur'an." Ya. Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas itu seperti kita membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Ya. Sepertiga dari Al-Qur'an. Beberapa ulama memaknai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan sepertiga dari Al-Qur'an itu tadi yang sebagaimana kita jelaskan, bahwasanya bila mana kita membaca suratul Ikhlas dan mentadabburinya, berarti itu seakan-akan kita sudah memaknai atau mentadabburi sepertiga dari Al-Qur'an. Apa isi kandungan dari Al-Qur'an sepertiganya? Yaitu terkait tentang tauhid ya, terkait tentang akidah ya. Dan memang isi daripada surah Al-Ikhlas itu keseluruhannya membahas terkait tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga ulama yang menafsirkan sepertiga dari ketika kita membaca suratul Ikhlas itu seperti kalau kita membaca sepertiga Al-Qur'an ya. Artinya dari segi pahala ya. Dari segi pahala ya. Jadi orang yang membaca suratul Ikhlas 1 kali, maka itu pahalanya seperti kalau dia membaca 10 juz atau sepertiga dari Al-Qur'an. Jadi kalau membaca 3 kali, berarti pahalanya seperti kalau menamatkan Al-Quran 1 kali. Oh, berarti kalau begitu Ustaz, kalau Ramadan cukup Al-Ikhlas saya baca 3 kali ya. Tidak, meskipun pahalanya kita mendapatkan seperti kalau menghatamkan Al-Quran sekali, tentu tidak bisa menyamai bila mana kita membaca Al-Quran seluruhnya 30 juz ya. Tentu ada keutamaan tertentu bila mana kita menghatamkan Al-Quran ya. Tapi tidak bisa kita ingkari ya. Sebagaimana hadis Nabi, jadi sebagaimana penafsiran para ulama, orang yang membaca suratul Ikhlas 1 kali, maka itu pahalanya seperti membaca sepertiga dari Al-Quran atau 10 juz ya. Oh, berarti selama ini banyak kesempatan keutamaan yang kita lewatkan ya, membaca Al-Quran, yang membaca Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak cukup setengah menit ya. Dibaca 1 kali, dibaca 2 kali, dibaca 3 kali, dan dibaca 10 kali, akan dibangunkan surga atau akan dibangunkan istana di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, man qara'a qul huwallahu ahad ya hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai menyelesaikannya ya, artinya 1 surah 10 kali dalam setiap hari, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga ya. Istana yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bukan gubuk ya. Nah, meskipun gubuk atau saung-saung ya, kita sudah bersyukur ya, apalagi ini dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu diantara keutamaan daripada suratul Ikhlas ya. Diantara keutamaan daripada suratul Ikhlas ya. Jadi sebelum kita membahas terkait isi kandungan daripada suratul Ikhlas ya, suratul Ikhlas itu diantara surah ya, selain daripada suratul Al-Fatihah, yang dianjurkan di beberapa tempat, di beberapa waktu dalam sehari semalam, itu disunnahkan kita untuk membacanya ya. Jadi dalam sehari semalam ya, kita dianjurkan, disunnahkan itu membaca suratul Ikhlas. Jadi ada menurut hadis-hadis Nabi SAW itu ada beberapa kondisi, ada beberapa waktu dan keadaan itu kita dianjurkan untuk membaca suratul Ikhlas ya.
yaitu yang pertama adalah ketika waktu pagi dan sore hari, ya, atau yang sering kita rutinkan dalam zikir pagi dan zikir petang, ya, dibaca sebanyak 3 kali, ya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, man qara qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, ya, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dan 2 surah perlindungan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli syai', ya. Barang siapa membaca ketiga surah tersebut ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali, maka dengannya itu akan mencukupkan atau menjaganya dari segala keburukan, ya. Jadi kita rutinkan, ya, membaca qul huwallahu ahad dan surah al-muawwidzatain 3 kali di pagi hari dan di sore hari. Itu di kondisi pertama. Kemudian kita dianjurkan membaca suratul Ikhlas ketika sebelum tidur, ya. Dan ini sunnah Rasulullah dan senantiasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada sunnah yang berupaya kita untuk kerjakan, ya, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi mengamalkan membaca suratul Ikhlas sebelum kita tidur, ya. Sebagaimana dari Aisyah, ya, persaksian Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailah, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidurnya di setiap malam, ya, jama'a kaffaihi, kemudian beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, ya, seperti ketika ingin berdoa, ya. Summa nafatha fihima faqara fihima, kemudian ketika mengumpulkan kedua telapak tangannya, ya, kemudian ditiupkan dan dibacakan qul huwallahu ahad, ya, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, tsumma yamsahu bihima, kemudian dari kedua tangannya itu mengusapkan, ya, pada anggota tubuhnya yang mampu dijangkau, ya, ala ra'sihi wa wajhi, mulai dari kepalanya, wajahnya, ya, pokoknya seluruh anggota badan yang mampu dijangkau. Yaf'alu dzalika 3 marrat, dan itu beliau lakukan sebanyak 3 kali, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mungkin mendapatkan penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, tetap beliau melakukan perlindungan dengan wasilah membaca 3 qul, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ya. Adakah kita sudah mengamalkan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya? Kemudian adalah ketika kita wirid sesudah sholat, ya. Jadi tadi ketika pagi dan sore, kemudian sebelum tidur, kita juga disunnahkan membaca suratul Ikhlas itu pada zikir-zikir sesudah sholat, ya. Sebagaimana dari Uqbah bin Amir, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al muawwidat dubura kulli sholat, ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku, tentunya untuk kita semua, untuk membaca al-muawwidat di akhir salat sebelum salam, ya. Di akhir salat sebelum salam, ya, ketika jadi juga berarti al-Ikhlas itu dibaca juga sebelum kita salam, ya. Jadi boleh sekali-kali kita mengamalkan sunnah tersebut, ya. Dan dibaca juga ketika kita selesai sholat, ya, dalam zikir-zikir yang masuk dalam zikir sesudah sholat, ya. Mau gitu selesai sholat subuh, selesai sholat duhur, asar, maghrib dan isya, itu dianjurkan kita membaca suratul Ikhlas, ya. Kemudian, ya, ketika kita sholat sunnah, ya, jadi ada sholat sunnah tertentu yang mana pengukuhnya Nabi SAW, ya, surah yang dibaca Nabi SAW, surah Al-Fatihah, itu beliau membaca suratul Ikhlas, ya. Beliau membaca suratul Ikhlas, ya. Yang pertama adalah ketika kita sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Jadi pengukuhnya Nabi Muhammad SAW, kalau kita sholat sunnah subuh itu adalah beliau di rakaat pertama membaca suratul Kafirun dan di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas, ya. Itu Nabi senantiasa membaca itu ketika sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Nikmatani suratan yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajr, ya.
sebaik-baik surah kata Nabi yang dibaca ketika 2 rakaat qabliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun, ya. Kemudian dibaca juga ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Nah, jadi di antara sunnah Nabi, ya, adalah Nabi itu membaca Al-Ikhlas di sholat sunnah ketika kita selesai mengerjakan sholat maghrib, ya. Sebagaimana persaksian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'ataini ba'dal maghrib wa fi raka'ataini qabla salatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah pada salat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada salat 2 rakaat qabliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, ya. Jadi Nabi itu ketika salat sunnah qabliyah subuh dan ketika salat sunnah ba'diyah atau setelah salat maghrib itu beliau senantiasa membaca pada salat sunnahnya di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan di rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad, ya. Kemudian di salat berikutnya, yaitu ketika kita melaksanakan sholat witir, ya, di rakaat ketiga, ya, ataupun kita sholat witirnya cuma 1 rakaat, ya, maka yang dibaca adalah suratul Ikhlas, ya, suratul Ikhlas. Sebagaimana Aisyah menjelaskan, kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat witir, ya, membaca rakaat pertama adalah sabbihisma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah di rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsah yaitu membaca surah Al-Ikhlas, ya, membaca surah Al-Ikhlas, ya. Kemudian di salat selanjutnya yang masih sering dibaca Nabi SAW pada salatnya setelah membaca suratul Fatihah, yaitu membaca suratul Ikhlas. Di salat selanjutnya adalah ketika mengerjakan salat maghribnya, ya, salat wajib tapi hanya pada malam Jumat, ya, hanya pada malam Jumat, ya. Jadi sesekali memang penting bagi imam itu untuk demi mengikuti sunnah Nabi itu membaca suratul Ikhlas di malam Jumat ketika salat maghrib, ya. Sebagaimana dari Jabir bin Samrah, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghrib lailatal jum'ah, itu beliau biasa ketika salat maghrib pada malam Jumat membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, ya. Jadi dua surah ini memang itu sering dibaca Nabi. Kenapa? Ya, karena dari segi makna itu surah Al-Kafirun membahas tentang orang-orang kafir menyembah selain daripada Allah dan memerintahkan kita menyembah selain daripada Allah, ya. Nanti kita bahas pada saat surah Al-Kafirun itu sebab nuzulnya mereka meminta kita untuk menyembah sembahannya 1 hari dan mereka pun akan menyembah Allah 1 hari. Jadi selang-selingki katanya, ya. Selang-seling, hari ini kita sembah Allah, besoknya kita sama-sama sembah selain daripada Allah, ya. Maka Allah menurunkan qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, ya. Kemudian suratul Ikhlas yang mana itu menggambarkan tentang tauhid, ya, itu mengkonten daripada suratul Kafirun, ya. Artinya sama-sama membahas tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringnya Nabi itu menggandengkan 2 surah itu dalam salatnya, ya. Tadi yang pertama ketika qabliyah subuh, ya, salat sunnah qabliyah subuh. Kemudian salat sunnah ba'diyah maghrib, itu Nabi membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian ketika salat witir, ya. Dan yang keempat adalah ketika beliau sholat maghrib, ya, sholat wajibnya, ya, sholat maghrib, ya. Kemudian, ya, jadi itu, ya, jadi itu kondisi-kondisi di mana kita dianjurkan, disunnahkan atau meneladani Rasulullah SAW dalam hal membaca suratul Ikhlas. Ya, jadi ada berapa itu, ya, banyak, ya, banyaknya, banyak. Jadi itu tentunya tidaklah Nabi SAW merutinkan membaca suratul Ikhlas itu atau memerintahkan atau menganjurkan kita membaca suratul Ikhlas di beberapa tempat dan kondisi, kecuali di dalam surah Al-Ikhlas itu
mempunyai makna yang sangat mendalam terkait tentang tauhid, ya, terkait tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga keutamaan-keutamaan daripada suratul Ikhlas, ya. Di antara keutamaan suratul Ikhlas, ya, yang lain, ya, yang perlu kita ketahui agar kita pun semakin semangat mempelajari makna kandungan daripada surat Ikhlas dan menambah kecintaan kita kepada suratul Ikhlas, ya. Jadi ya, dulu ada sekelompok pasukan, ya, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dalam kelompok pasukan itu ada satu yang dipilih, ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, ya. Tentunya sebagai pemimpin pasukan, dan ketika waktu sholat dia pun juga akan menjadi pemimpin atau imam ketika sholat, ya. Dan sahabat itu yang ditunjuk menjadi pemimpin, ketika dia mengimami pasukan sholat, itu tidak pernah lepas daripada membaca Qul huwallahu ahad, ya, surah Al-Ikhlas, ya. Jadi mau di sholat apapun, ya, dia pasti ketika imam, ya, pasti dia selalu membaca suratul Ikhlas, ya. Jadi ada dua makna penafsiran para ulama terkait tentang sahabat itu seringnya membaca surah Ikhlas, ya. Ada yang mengatakan rakaat pertama membaca surah yang lain, ya. Pokoknya yang rakaat kedua pasti membaca surah Ikhlas. Tapi ada yang mengatakan ketika dia membaca suratul Fatihah, kemudian serta suratul Fatihah dia membaca surah yang lain, karena misalnya membaca surah Al-Ma'un, ya. Tapi selesai surah Al-Ma'un pasti ditutup dengan surah Al-Ikhlas, itu di rakaat pertama. Nah, kemudian di rakaat kedua selesai membaca suratul Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah mungkin membaca suratul Kautsar, setelah Al-Kautsar pasti ditutup dengan surah Al-Ikhlas, ya. Dan selalunya begitu, ya. Selalunya begitu. Maka ketika pasukan itu telah selesai dari tugasnya, ya, kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait hal tersebut, maka Rasulullah pun berkata, coba tanya dia, ya, coba tanya kenapa dia selalu membaca suratul Ikhlas, ya, kenapa dia selalu membaca suratul Ikhlas, ya. Maka sahabat itu pun, pemimpin pasukan itu pun bertanya, mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha, karena suratul Ikhlas itu mengandung sifat ar-Rahman, mengandung sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan aku mencintai untuk selalu membaca surat tersebut, ya. Karena kandungannya, ya, karena itu adalah isi daripada surah Al-Ikhlas yang nanti kita bahas insyaallah taala, itu mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, ya. Dan aku senang, aku cinta dengan surat itu, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akhbiruhu annallahu yuhibbu, beritahu dia bahwa sesungguhnya Allah pun mencintainya, ya. Jadi dengan sebab orang itu mencintai suratul Ikhlas karena kandungannya, maka Allah pun mencintainya, ya. Jadi dia mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya kepada surah Al-Ikhlas, ya. Jadi bukan sekadar karena cintanya, tapi memang kandungannya yang mengandung sifat Ar-Rahman, hal itu membuatnya cinta terhadap surat tersebut. Makanya selalu dijadikan bacaan rutin ketika dia sholat, ya. Jadi apapun sholatnya, ya, ketika selesai baca Al-Fatihah pasti dibaca suratul Ikhlas, ya. Dan juga dengan mencintai suratul Ikhlas itu menyebabkan kita masuk surga, ya. Ya, lagi-lagi ketika seorang sahabat Al-Ansar, ya, itu menjadi imam di Masjid Quba, ya. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW, ya. Jadi ketika dia sholat, ya, sama juga, ya, dia membuka bacaan dalam sholatnya itu dengan Qul huwallahu ahad. Artinya ketika selesai suratul Fatihah pasti langsung membaca suratul Ikhlas, kemudian selesai surah Al-Ikhlas membaca surah yang lain. Begitu juga ketika di rakaat kedua, ya. Dan hampir seluruh sholatnya dia lakukan seperti itu, ya. Nah, tentu jamaahnya yang lain, sahabat yang lain itu protes, ya. Wah, kenapa selalu baca surah Al-Ikhlas, ya? Mungkin kalau kita bosan gitu terus mana ayat baca pu imam, ya. Contohnya seperti itu, ya. Maka proteslah dia kepada sahabat tersebut. Maka kata sahabat tersebut, ya, kalau kau tidak suka, ya, saya akan berhenti jadi imam, ya. Saya akan berhenti jadi imam, ya. Tapi jamaah pun senangnya hanya kepada imam tersebut, ya. Artinya tidak ada yang lain yang bisa menggantikannya untuk menjadi imam, ya, seperti itu. Maka dalam hadis yang panjang, maka mereka pun itu sehingga tatkala Nabi SAW datang, ya, mendatangi mereka, maka mereka pun menceritakan peristiwa tersebut, ya.
Lalu Nabi bertanya langsung kepada imam tersebut yang senantiasa membaca suratul Ikhlas dalam sholatnya. Ya. Dia mengatakan, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabu. Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh sahabat? Artinya, kenapa kau tidak melaksanakan atau mengerjakan apa yang diinginkan sahabat? Artinya jangan selalu membaca suratul Ikhlas, ya. Jangan selalu membaca suratul Ikhlas, ya. Dan apa pula yang membuatmu selalu membaca surat ini di setiap rakaat? Ya, jadi Nabi menanyakan alasannya, kenapa kau senantiasa membaca surah ini fi kulli rakaat, di setiap rakaat, ya. Maka dia pun menjawab, ini uhibbuha, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surah ini. Maka Nabi SAW faqala hubbuka iyya adkhalakal jannah, cintamu kepada surah Al-Ikhlas maka itu memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya yakin jamaah sekalian, ya, meskipun saya belum pernah membacakan hadis ini, pasti jamaah sudah sering mengamalkan membaca suratul Ikhlas, ya. Ya, mungkin karena pendeknya, ya, atau gampangnya, atau hanya itu yang dihafal, ya. Tapi kita alihkan, ya. Nanti insya Allah setelah kita memahami maknanya, tafsirannya, kandungannya, itu semoga menimbulkan kecintaan kita kepada suratul Ikhlas, ya. Suratul Ikhlas itu. Jadi itu diantara kandungan daripada suratul Ikhlas, ya. Jadi masya Allah, ya. Jadi kita sering-sering diantara, jadi insya Allah ada beberapa keutamaan yang kita dapatkan, ya. Di samping kita mendapatkan pahala menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Misalnya membaca suratul Fatihah sebelum tidur, suratul Ikhlas ketika sebelum tidur, ketika pagi dan sore, ketika di sholat yang kita sebutkan tadi, juga insya Allah kita mendapatkan pahala dari keutamaan tertentu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kita membaca ataupun mencintai daripada suratul Ikhlas, ya. Suratul Ikhlas, ya. Dan juga suratul Ikhlas ini bisa dipakai mampu dipakai untuk ketika kita meruqyah, ya. Ketika kita meruqyah, ya, sebagaimana Aisyah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu meruqyah dirinya dengan membaca suratul Ikhlas, ya. Dan Aisyah, ya, falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bih, ya. Dan ketika beliau sakit, ya, itu Aisyah diperintahkan, beliau menyuruhku melakukan hal tersebut, ya. Artinya meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suratul Ikhlas ketika sebelum beliau tidur. Nah, itu bisa kita amalkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi kita masuk ke dalam pembahasan suratul Ikhlas, ya. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Dialah Allah yang Maha Esa, ya. Dialah Allah yang Maha Esa, ya. Jadi konteks kalimat pertama, ayat pertama di dalam surah Al-Ikhlas itu mengatakan kul, katakanlah, ya. Biasanya rata-rata ayat yang dimulai dengan kata-kata kul atau Allah memerintahkan Muhammad SAW untuk mengucapkan, ya, katakanlah, itu biasanya diawali dari Nabi SAW mendapatkan pertanyaan, ya. Jadi biasanya rata-rata asbabun nuzul dari ayat yang diawali dengan kul yang artinya katakanlah, itu biasanya diawali ketika Nabi SAW itu mendapatkan pertanyaan dari sahabat, ya, entah dari sahabat, entah dari orang kafir Quraisy, ya, atau Arab Badui, ya. Contoh misalkan ketika ada sahabat yang bertanya kapan hari kiamat, ya. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat, ya. Tentunya Nabi harus mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjawabnya. Maka turunlah ayat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis saah, ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kul, katakanlah innama ilmuha indallah, katakanlah sesungguhnya hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahui, ya. Atau ketika ada yang bertanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, kul, ya, kul innama ilmuha inda rabbi, ya. Katakanlah bahwasanya ruh itu hanya Allah Tuhanku yang mengetahuinya. Dan begitu juga asbabun nuzul daripada surah Al-Ikhlas, ya. Sebab turunnya daripada surah Al-Ikhlas adalah ketika Nabi SAW mendapatkan pertanyaan dari orang kafir, ya. Tentunya orang kafir bertanya kepada Nabi itu dalam rangka mengejek, ya. Apa pertanyaan orang kafir? Ya Muhammad, unsub lana rabbak, ya.
Wahai Muhammad, ceritakan kepada kami atau beritahukan kepada kami tentang nasab Tuhanmu. Ya, kebangetan pertanyaannya. Jadi kasih tahu Kak silsilahnya Tuhanmu ya. Apa itu nasab ya? Bin ya, bin ini, bin ini, bin ini. Ya. Jadi orang kafir itu bertanya seperti itu ya. Maka turunlah suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Allahus Somad, Allah yang sempurna dalam sifat-sifatnya dan dibutuhkan tempat bergantung oleh seluruh makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan, dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ya. Jadi Allah menyuruh Muhammad Rasulullah SAW, kul katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Ya. Esa dalam segala sesuatu. Ya. Esa dari segi zatnya, ya. Dari segi wujudnya. Ya. Jadi Allah itu cuma satu. Ya. Ini juga mengkonter atau menjawab atau sebagai jawaban dari larangan dari kelompok-kelompok yang itu mereka punya banyak Tuhan, ya, yang meyakini banyak Tuhan. Ya. Ada yang Tuhannya dua, ya, seperti keyakinan orang-orang Cina itu yang seperti biasa kita logonya ada hitam putih, yin dan yang, ya, Tuhan baik dan Tuhan buruk. Ya. Yang meyakini Tuhan itu ada tiga, ya, atau Tuhan banyak. Ya. Tapi kita meyakini Tuhan itu hanya satu. Ya. Kira-kira untung mana tidak ya kalau kita meyakini Tuhan itu hanya satu atau kita punya banyak Tuhan. Ya. Tuhan hanya satu. Ya. Tentunya lebih untung kalau kita hanya punya Tuhan satu. Ya. Jadi kita fokus ya hanya satu yang kita sembah. Ya. Ibaratnya kalau misalnya seorang pembantu yang cuma satu majikannya, ya dia fokus untuk hanya meladeni satu majikan. Ya. Tapi kalau ada pembantu yang banyak majikannya, ya seluruh yang ada dalam keluarga itu majikannya. Disuruh ini belum selesai ini, diperintahkan lagi oleh istrinya, belum lagi anak-anaknya, ya dimarahi sama bapak suaminya, dimarahi sama istrinya, ya. Jadi tidak fokus, ya. Jadi kita alhamdulillah ya hanya meyakini bahwasanya Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa ya dari segi zatnya, dari segi wujudnya. Ya. Allah Maha Esa dari segi kepemilikan alam semesta ini. Ya. Allah Maha Tunggal satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Ya. Jadi kita tidak boleh mempercayai ada makhluk lain yang menguasai hal-hal tertentu. Ya. Seperti contoh misalkan keyakinan orang di Jawa di pantai Parangtritis ya. Ini penguasa laut, ini penguasa Nyi Roro Kidul. Ya. Gunung ini penguasanya Mbah Petruk. Ya. Tapi kita sebagai Muslim yang bertauhid hanya meyakini Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta. Allah satu-satunya yang pemilik alam semesta dan pengatur seluruh alam semesta. Ya. Kemudian kita meyakini bahwasanya Allah Maha Tunggal dari kesempurnaan sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Ya. Contoh misalkan Al-Hayyu yang Maha Hidup. Ya. As-Sami yang Maha Mendengar. Al-Basir yang Maha melihat dan seluruh sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Ya. Ya. Apa tadi Al-Hayyu ya, yang Maha Hidup. Ya. Jadi kita meyakini Allah satu-satunya yang sempurna dalam sifatnya terkait tentang yang Maha Hidup. Ya. Saya dan jamaah ya sama-sama hidup. Ya. Allah Maha Hidup. Ya. Apa bedanya hidup dengan Maha Hidup? Ya. Kalau kita hidup tapi ada awalnya. Ya. Kita awalnya, contoh misalkan saya awalnya hidup itu di tanggal 2 Februari 1989 ya. Dan akhirnya ya wallahualam bisa jadi nanti, ya bisa jadi besok, bisa jadi satu pekan kemudian, tidak ada yang tahu ya. Artinya kita tidak kekal ya. Tapi Allah Maha Hidup ya. Tidak ada awal dan tidak ada akhirnya ya. Allah Maha Mendengar ya. Kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang sempurna dalam pendengarannya. Ya. Kalau kita juga mendengar, ya, tapi pendengaran kita terbatas, ya, terbatas dari segi volume, ya. Nah, adakah di sini yang bisa mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz di belakang? Ya, tidak ada.
ya kan? Tapi Allah tidak terbatas pendengarannya. Allah di atas arasnya itu mendengarkan seluruh bisik-bisik, bahkan bisik-bisik segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya. Allah Maha melihat. Kita meyakini bahwasanya Allah tunggal, ya, satu-satunya yang sempurna dalam penglihatannya, ya. Kalau misalkan mungkin saya suruh, kira-kira bisa kita lihat apa yang terjadi di rumah kita, ya. Jangankan di rumah kita, di belakang saja bisa kita lihat apa aktivitas orang-orang di belakang, ya. Anak-anak TPA di belakang tidak bisa karena terbatas dengan dinding, ya. Tapi Allah dengan penglihatannya, ya, kesempurnaan sifatnya yang Maha melihat, mampu melihat semut kecil yang hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam, ya. Jadi kita hanya meyakini itu, ya. Jadi Esa itu, jadi Allah Maha Esa, berarti kita meyakini Allah tunggal atau Esa dalam sifatnya, Allah tunggal dalam wujudnya, dan Allah tunggal dalam kekuasaan dan kepemilikan dan ketika mengatur alam semesta ini, ya. Lam Allahus Samad, ya. Allah yang sempurna dalam sifatnya yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya, ya. Allah tempat bergantung, ya. Ya, jadi ada 26 tafsir terkait tentang kata-kata as-samad, ya, as-samad, ya. Ada 26 tafsir, ya. Tapi keseluruhannya itu hampir sama, tapi cuman beda cara mengungkapkannya, ya. Tapi disimpulkan Allah yang sempurna dalam sifatnya dan dibutuhkan oleh seluruh makhluknya, ya. Sekali lagi, Allah yang sempurna dalam sifatnya, tempat bergantung seluruh makhluknya, dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Dibutuhkan oleh seluruh makhluk, ya. Tidak hanya oleh muslim, tidak hanya oleh mukmin, bahkan oleh orang kafir itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya, ya. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu pernah bertanya kepada salah seorang musyrik, ya, yang bernama Husain, ya. Ya Husain, ya, kam ta'budul yauma ilaha. Wahai Husain, sudah berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Apa kata Husain? Sab'ah, ya. Ada 7. Banyak, ya. Banyak Tuhannya, ya. 7, ya. Sittatan fil ard wa wahidatan fis sama. Ya, jadi Husain menceritakan berapa yang dia sembah. Ada 6 yang di bumi dan ada 1 yang di langit, ya. Jadi ada 6 Tuhannya yang dia sembah hari ini di bumi, ada 1 yang di langit, ya. Siapa yang di langit? Tentunya siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oh, Ustaz, berarti orang musyrik itu sembah Allah? Iya, ya. Yang namanya musyrik itu adalah menduakan, ya, menyekutukan Allah. Jadi di samping menyembah Allah, dia juga menyembah selain daripada Allah, makanya dikatakan sebagai musyrik, ya. Dikatakan sebagai musyrik, ya. Kemudian Nabi melanjutkan pertanyaannya, kira-kira di antara 7 sembahanmu itu yang kau sembah hari ini, siapa yang kau cari, siapa yang kau butuh, lebih harapkan pertolongannya ketika kau dalam keadaan kepepet, ketika kau dalam keadaan betul-betul mendesak? Apa kata Husain? Fis sama, alladhi fis sama, yang berada di atas langit, ya. Jadi orang kafir itu meskipun mereka menyembah selain daripada Allah, tapi dalam keadaan kondisi tertentu, keadaan kondisi mendesak, yang benar-benar dicari, yang dibutuhkan pertolongannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahus Samad, Allah, ya, yang memang tempat bergantung seluruh makhluknya, ya. Jadi bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Yunus kalau tidak salah, itu menceritakan ketika orang-orang kafir, ya, lagi dalam perjalanan, ya, naik perahu, ya. Kemudian ja'ahumul mautu min kulli makan. Kemudian datang ombak, ya, dari segala penjuru yang menghancurkan perahu mereka, ya. Perahu mereka sampai-sampai mereka sudah hampir tenggelam, ya. Kemudian da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka pun memohon kepada Allah dengan mengikhlaskan kepadanya, ya. Jadi di kondisi terdesak itu orang-orang kafir ketika berada di tengah-tengah lautan yang sudah hampir tenggelam, itu da'allah, itu mereka memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, la in anjaitana lanakunanna minasyakirin. Sekiranya Allah menyelamatkan kami pada hari ini, ya, ini di kondisi terdesak, ya, lanakunanna minasyakirin, kami pasti menjadi orang-orang yang bersyukur, ya. Jadi orang kafir itu secara fitrahnya, kita ini secara fitrahnya memang sudah
disetel oleh Allah ketika kita masih kecil itu membutuhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, secara fitrahnya. Orang-orang ateis saja yang tidak mengaku Tuhan ya, yang tidak bertuhan, tidak mengaku adanya Tuhan, di kondisi terdesak dia dalam hatinya itu pasti mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang fitrahnya itu Allahus Samad, Allah tempat bergantung ya. Jadi apalagi kita muslim ya, kita muslim lebih dianjurkan untuk senantiasa memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ada anak kita ingin ujian, kita minta sama As-Samad ya. Rezeki kita lagi seret, kita minta sama As-Samad ya. Minta sama As-Samad. Makanya Bapak Ibu, di antara cara ya agar lebih mudah atau cepat diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada kondisi-kondisi tertentu. Ya, tapi ini terkait tentang surah Al-Ikhlas. Itu Nabi pernah mendengarkan salah seorang sahabat berdoa, Allahumma inni as'aluk, ya Allah aku memohon kepadamu, wa anni ushhiduk, dan saya bersaksi, annaka antala ilaha illallah, bahwasanya engkau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya. Al-Ahadus Samad ya. Jadi dia memakai narasi kalimat Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Al-Ahadus Samad, Allah tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak diperanakan dan tidak pula dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dalam doanya itu memuji-muji Allah dengan memakai suratul Ikhlas ya. Apa kata Nabi ketika dia mendengarkan pujian sahabat Nabi itu dengan doanya, Allahumma inni as'aluka ushidu annaka anta la ilaha illa anta Allahus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Kata Nabi, idza sa'alah bihi u'tiya, jika dia senantiasa berdoa dengan memakai kalimat itu, maka dia akan diijabah doanya ya. Jika idza sa'ala a'ta, jika dia meminta dengan narasi kalimat itu memuji-muji Allah terlebih dahulu ya, a'ta, pasti Allah akan memberinya. Wa idza da'a ajabah, dan jika dia berdoa maka Allah akan mengijabah doanya tersebut ya. Jadi kan memang diantara adab kita berdoa kepada Allah itu pertama kita sering-sering memuji-muji Allah dengan Asmaul Husna ya. Walillahil asmaul husna, dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha ya. Dengan bagi Allah itu ada asmaul husnanya, ada nama-namanya yang sempurna, fad'uuhu biha, maka mintalah atau berdoalah kepada Allah dengan menyebut-nyebut daripada sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sempurna ya. Dan salah satunya adalah dengan membaca Al-Ikhlas ya. Sebelum kita berdoa mengucapkan hajat kita memuji Allah ya. Allahumma inni as'aluka ushidu annaka anta la ilaha illallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita menyebutkan apa hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau dia meminta kepada Allah dengan kalimat seperti itu, Allah akan memberikannya, dan jika dia berdoa kepada Allah, Allah pun akan mengijabah daripada doanya tersebut ya. Jadi Allahus Samad ya. Jangan sampai kita selalu membaca suratul Ikhlas ya, tapi kita jarang meminta, betul-betul menggantungkan diri kita, menggantungkan kebutuhan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira itu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut terkait tentang suratul Ikhlas ini masih ada ya. Jadi nanti kita membahas terkait tentang bagaimana Allah menyebutkan dirinya tidak diperanakan dan tidak pula beranak ya. Karena ada tuduhan-tuduhan dari orang Yahudi yang mengatakan Allah itu punya anak yang bernama Uzair. Ada tuduhan dari orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak yang bernama Isa Al-Masih, dan orang-orang musyrik yang menuduh Allah bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz terkait tafsir dari surat Al-Ikhlas. Banyak sekali pelajaran yang kita terapkan di kajian kali ini, dan mungkin bagi jamaah sekalian baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang bertanya, mungkin kami persilahkan dua orang. Ada Pak Bu yang bertanya tapi sudah. Iya, itu cukup saja.
Mungkin lain kali. Ya nanti kalau selesai Al-Ikhlas siapa ya? Ada yang saya mau tanyakan tapi tadi sudah ada sinyal. Silakan Pak, satu Pak, kalau mau. Satu Pak, karena belum jalan itu mundurnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah mendapatkan harga karena malam ini kita dipertemukan kembali dengan kalian yang luar biasa, memberikan pencerahan ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang perlunya al-ikhlas dibaca sebelum salam. Nah, di mana dibacanya? Pada apakah sesudah tahiyat baru baca atau salam? Ya. Penjelasannya. Yang kedua, ada ustaz yang berpendapat bahwa pada salat fardu subuh itu kalau siapa mungkin tidak membaca al-ikhlas, ada yang berpendapat berikutnya. Ini juga mohon penjelasannya. Ya, apa yang kedua Pak? Salat fardu di subuh. Ya, Subuh ya. dihindarkan untuk tidak membaca al-ikhlas. Artinya Jangan. surat lain. Oh iya. Kecuali kajian tadi bisa mohon penjelasan hal-hal kecil tapi kita perlu tahu. Tadi yang pertama membaca surah Al-Ikhlas sebelum salam. Tadi Oh tadi ada ya, saya sebutkan itu ya? ada di awal penjelasannya tadi ya, Al-Ikhlas sebelum. Oh iya. Oke. Oh iya, maaf ya. Oke, nanti saya jelaskan. Di mana? Apakah sesudah baca Ya. terus dilanjutkan dengan Al-Ikhlas atau bagaimana? Ya, insyaallah. Dan berarti sudah Al-Ikhlas Jangan dibaca salat fardu subuh. Ada ustadz yang Ada mengatakan. yang mengatakan secara mungkin dibaca yang lain. Iya, oke. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah ya. Syukran, jazakallah khairan. Untung tadi disinggung ya. Jadi untung ditanyakan. Ya, katanya saya tadi menjelaskan terkait tentang ada di antara yang Nabi itu memerintahkan untuk menganjurkan membaca surat Al-Ikhlas sebelum salam. Ya. Ternyata maaf ya, berarti saya keselio lidah dalam menafsirkan an aqra'a muawwidzat dubura kulli shalah ya. Artinya membaca di akhir salat itu maksudnya sesudah salam. Jadi bukan sebelum salam. Ya zikirnya ya. Jadi saya tadi dubura kulli shalah itu saya memaknai sebelum salam, artinya di akhir sholat tapi sebelum salam, ternyata adalah sesudah salam ya. Jadi untungnya masya Allah ya. Jadi ini merupakan juga koreksi ya dari tadi ya. Jadi memang kalau misalnya kan yang biasanya dianjurkan itu dibaca sebelum salam, setelah kita membaca surah at-tasyahud, doa tasyahud adalah memperbanyak doa ya, memperbanyak doa ya. Jadi tidak ada anjuran membaca suratul Ikhlas di situ ya, di suratul Ikhlas. Jadi itu untuk koreksi tadi ya, koreksi karena saya keliru tadi memahami dari konteks hadis Nabi yang mengatakan an aqra'al muawwidzat dubura kulli shalah ya. Bahwasanya yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah membaca al-muawwidzat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu di akhir salat sesudah salam. Ya, jadi dari hadis ini juga ada ulama yang mengatakan berarti itu ketika kita zikir itu masih masuk keadaannya dalam ketika kita seakan-akan masih dalam keadaan salat. Ya, karena hadis Nabi mengatakan di akhir salat sesudah salam. Ya. Dubura kulli shalah. Ya, jadi makanya sangat dianjurkan ketika kita salam itu jangan langsung, meskipun terburu-buru ya, jangan langsung kita meninggalkan tempat duduk kita ya. Minimal kita membaca zikir-zikir ringan, ada bagian daripada zikir sesudah sholat yang kita baca.
Karena dimaksudkan masih dalam rangkaian masuk dalam rangkaian kita sholat ya. Jadi yang dimaksud adalah setelah salam ya Pak ya, masuk daripada zikir sholat. Saya tadi sangat memperhatikan. Ya Masya Allah, luar biasa, Alhamdulillah ya. Baik, untung tadi kita paksa untuk bertanya ya. Kemudian yang kedua, katanya ada Ustadz yang mengatakan sebisa mungkin jangan membaca suratul Ikhlas ketika sholat subuh ya, sholat wajib subuh, artinya pakai surah-surah yang lain ya. Ya memang Nabi SAW itu dalam beberapa sholat, jadi Nabi itu mengkategorikan surah-surah yang dibaca ketika selesai surah Al-Fatihah ya, selesai surah Al-Fatihah. Di sholat maghrib itu Nabi membaca surah-surah pendek ya, itu pembagiannya minimal dari surah Al-Bayyinah ya, maksudnya surah-surah pendek itu adalah yang dibaca ketika sholat maghrib antara surah Al-Bayyinah sampai surah An-Nas, artinya salah satu surah itu ya. Di sholat Isya itu panjangnya itu sekitar surah An-Naba ya, sampai surah yang ada di surah Al-Lail ya, jadi panjangnya itu, maksudnya rata-rata Nabi ketika sholat itu panjangnya surah yang dibaca itu antara mungkin An-Nabaka atau An-Nazi'atka atau Al-Mutaffifin itu di sholat Isya ya. Kalau di sholat maghrib tadi entah surah Ad-Duha atau misalnya surah Al-Adiyat Al-Qari'ah, pokoknya surah-surah pendek ya, karena dari segi waktunya juga. Kalau di sholat subuh itu Nabi lebih sering memanjangkan bacaannya di sholat subuh ya. Bahkan disebutkan kadang Nabi pernah membaca surat Qaf ya, surat Qaf itu panjang, itu surat Qaf itu ya ada sekitar 2 lembar ya, 2 lembar ya, surat subuh ya, itu seringnya Nabi seperti itu. Makanya mungkin dari situlah dipahami bahwasanya kalau sholat subuh jangan baca surah-surah pendek ya, jangan baca surah, apalagi surah Al-Ikhlas ya, pendek ya. Makanya yang ada anjurannya Nabi ketika qabliyah sholat sunnah sebelum subuh itu membaca surah Al-Ikhlas tadi, Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, karena nanti di sholat subuhnya itu diharapkan dianjurkan membaca surah-surah yang panjang ya. Jadi sekira begitu pemahamannya mengapa tidak dianjurkan untuk membaca surah pendek, karena memang Nabi itu selalu membacanya ketika sholat subuh itu adalah bacaan surah-surah yang panjang, ketika sholat subuh ya. Sekira itu Allah Ta'ala alam ya. Terima kasih tadi untuk pertanyaan pertamanya Pak ya, insyaallah alhamdulillah. Ya baik, mungkin itu jawaban yang bisa sampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang disampaikan pada kita semua bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan karena waktu sholat Isya sudah masuk, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu. Insyaallah dilanjutkan di kajian tafsir berikutnya yang akan melanjutkan pembahasan dari surah Al-Ikhlas. Insyaallah semoga Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan untuk sampai pertemuan berikutnya. Baik, untuk kajian pada kesempatan kali ini kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.